OJK terbitkan aturan terbaru, pinjol harus punya modal awal Rp 25 miliar. Ya. Nah, makin ketat saja ya, kabar yang sangat gembira, makin ketat ya, makin terseleksi. Oke. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan aturan terbaru yang ditunjukkan untuk pinjaman online ya. Peraturan OJK bernomor 10/POJK titik 05/2022 itu mengatur tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi POJK LPBBTI atau fintech P2P lending ya, atau pinjol sajalah. LPBBTI itu pinjol. Oke, kalau di channel ini LPBBTI itu pinjol, fintech itu pinjol. Oke ya. Nah, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo menyatakan POJK ini juga merupakan penyempurnaan dari peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ya. Aturan ini juga telah mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan lebih kontributif serta memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. Nah, jadi ditekankan perlindungan konsumennya itu. Jadi Anda itu semakin dilindungi ketika minjol itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu poin penting aturan itu adalah ketentuan permodalan saat pendirian. Oke, penyelenggaraan LPPBTI atau pinjol harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas. Jadi harus PT gitu ya, bukan CV lagi. Dengan modal disetor pada saat pendirian paling sedikit 25 miliar. Jadi kalau Anda mau berizin di OJK gitu ya, atau mau buka usaha pinjol gitu ya, harus setor 25 miliar. Oke. Tak hanya itu juga, penyelenggara pinjol juga diwajibkan memiliki ekuitas paling sedikit. Ekuitas itu aset gitu ya, aset yang diam gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus punya aset paling sedikit 12,5 miliar. Anda sudah bayar 25 miliar ke OJK ya, Andanya sendiri harus punya 12,5 miliar baru boleh buka usaha pinjol gitu ya. Penyelenggaraan pinjol juga harus memperoleh izin usaha dari OJK terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi makin ketat gitu ya, makin ketat. Oke. Kalau menurut saya aturan ini cukup bagus gitu ya, karena memfilter pinjol-pinjol yang tadinya itu hanya terdaftar saja, sekarang harus berizin dengan ketentuan modal 25 miliar dan ekuitas atau aset 12,5 miliar. Dan juga menyetop pinjol-pinjol baru bermunculan. Ya, menyetop pinjol-pinjol baru yang akan bermunculan gitu ya. Bagi yang suka utak-atik pinjol ya, kabar yang kurang enak didengar. Ya, kabar yang waduh ya, duka cita ya, gitu ya. Oke. Karena beratnya modal ya, beratnya modal awal untuk mendirikan pinjol itu. Oke. Bagi yang terjerat pinjol dan galbay ya, ini adalah berita bagus. Ya, berita sangat bagus lagi. Kenapa ya? Saya contohkan agar mudah dipahami ya. Saya punya perusahaan pinjol, ya namanya Dana Tunai misalkan. Lalu perusahaan pinjol saya itu sudah jalan 1 tahun, gitu ya, sudah jalan 1 tahun, tapi baru terdaftarnya saja, belum berizin. Beda ya, terdaftar dan berizin itu ya. Terdaftar belum tentu berizin, ada perbedaan administrasi di situ ya. Makanya ada istilah pinjol semi legal, itu ya begitu ya, baru terdaftarnya saja, tapi sudah menjalankan usaha pinjol. Ya, oke. Nah, perusahaan pinjol saya itu sudah jalan 1 tahun, gitu ya. Agar perusahaan saya tetap berdiri, saya harus mengubah dari yang terdaftar jadi yang berizin, gitu kan. Namun saya harus setor modal ke OJK 25 miliar dan punya aset 12,5 miliar, gitu ya. Kalau saya tidak punya uang 25 miliar dan aset 12,5 miliar, perusahaan saya akan berhenti beroperasi di Indonesia alias tutup, gulung tikar gitu ya. Atau mudahnya begini ya. Uang mie ya. Misalkan uang mie nih, uang mie ini masih terdaftar gitu ya, belum berizin gitu. Tapi kan sudah beroperasi gitu ya. Nah, sedangkan sekarang harus berizin semua. Ya. Pinjol itu harus berizin semua. Uang mie harus mendaftarkan diri ya ke OJK agar menjadi pinjol yang berizin dan menyetorkan modal 25 miliar dan juga punya aset 12,5 miliar begitu kan ya. Kalau uang mie tidak punya uang modal itu ya, perusahaan uang mie akan berhenti beroperasi tutup gitu ya, gulung tikar gitu ya. Oke. Nah, peraturan OJK itu memfilter mana pinjol yang kuat dan mana yang tidak. Kalau pinjol itu tidak kuat secara modal dan aset, ya mau tidak bisa buka usaha pinjol di sini. Ya, apakah Anda tahu
kalau pinjol itu tidak kuat secara modal dan aset, penagihannya sebar data. Ya, seperti pinjol ilegal. Karena takut bangkrut. Mau dari mana lagi perusahaan itu dapat uang? Ya. Makanya kalau Anda teliti, pinjol yang sebar data, yang penagihannya itu bahasanya kasar dan tidak manusiawi, itu pinjol yang selangkah lagi mau bangkrut. Ya. Pinjol-pinjol yang sebar data itu pinjol yang ketakutan, ya, takut bangkrut, takut kalau usahanya gulung tikar karena banyak yang galbay. Gitu ya. Jadi posisi Anda itu di pinjol harusnya jadi sang raja. Ya. Karena hidup dan matinya perusahaan pinjol itu ya ada di Anda. Ada di kita semua, bukan di asuransi, bukan di investor, ya. Misalkan Anda berbisnis, ya, konsumennya nggak ada, gimana mau jalan? Siapa yang mau beli gitu kan? Asuransinya ada, investornya ada gitu ya. Nggak ada konsumennya, gimana mau jalan? Ya kan? Misal kalau ada konsumennya, tapi semuanya galbay, tapi semuanya itu nggak ada yang bayar gitu ya, bangkrut, gitu kan? Bangkrut pastinya. Hanya saja fakta di lapangan, ya, fakta di lapangan itu, contohnya subscriber saya yang dari 0, subscriber channel Raja Galbay dari 0 sampai sekarang 12.000, yang artinya masih banyak yang bayar pinjol. Ya, saya yakin subscriber saya itu masih ada yang ngerawat pinjolnya, ya. Anda salah satunya, ya. Anda salah satunya, ya itu sih kembali ke masing-masing, ya, itu kembali ke masing-masing. Tapi ingat, ya, orang yang mempertahankan pinjolnya 2 langkah lagi pasti menuju kehancuran, ya, dua langkah lagi, oke. Langkah yang pertama terjerat pinjol dulu, ya, gali lubang tutup lubang sampai berat, ya, gali lubang tutup lubangnya sampai tidak mampu lagi untuk membayar. Sampai jual motor, jual rumah, jual emas, cincin kawin. Setelah itu yang kedua galbay, ya, galbay yang keduanya, langkah keduanya. Mending mana? Anda galbay tapi motor Anda utuh, rumah utuh, emas utuh, lalu galbay, ya, gitu. Daripada Anda miskin tidak punya apa-apa, pada akhirnya galbay juga, gitu ya. Masih mending Anda motornya utuh, ya, rumah utuh, emas utuh, ya, galbay, gitu kan. Daripada Anda sudah tidak punya apa-apa, masih galbay juga, gitu kan. Jadi harus mengerti itu ya, worth it atau tidak. Gitu. Ketika Anda sudah berpikir bahwa saya melunasi pinjol ini harus menjual sesuatu, ya, stop. Oke? Stop. Mulai hapus aplikasi Anda, bodo amat. Ya, mau teror kek, mau datang kek, sini saya hadapi. Ya, saya hadapi. Saya tidak mau hancur. Oke ya. Nah, kita kembali ke aturan OJK terbaru itu. Tadi kita bahas memfilter pinjol yang kuat secara modal. Yang mana jika tidak kuat, hilang ya pinjol itu ya. Hilang dari permukaan bumi ini. Nah, kita tunggu saja pinjol mana yang akan hilang. Isi cash, uang mie, es pinjam, SP letter, kredit pintar. Ya. Sambil kita galbaikan semua pinjol-pinjol itu, kita tonton pinjol mana yang hilang. Ya. Setelah terfilter pinjol-pinjol itu, misal dari 101 pinjol yang ada menjadi 60-an pinjol gitu ya. Ya kita bangkrutkan yang 60 itu. Ya. Sudah setor 25 miliar mereka, ditambah harus punya aset 12,5 miliar. Masyarakat banyak yang gagal bayar, alhasil pinjol-pinjol ini gulung tikar. Ya, jadi semakin sedikit ya, semakin enak digalbay ya. Pastinya pinjol akan hilang. Gitu, oke? Dan juga ya dalam aturan OJK yang baru itu OJK menekankan ya, perlindungan konsumen, ya, perlindungan konsumen. Pastinya pinjol-pinjol ini dihimbau oleh OJK agar melindungi konsumennya, ya, yang artinya tidak boleh sebar data, tidak boleh menghubungi kontak darurat, ya. Kalau menurut saya menghubungi kontak darurat itu sudah termasuk sebar data. Ya. Makanya Anda kalau dihubungi kontak darurat, oh Anda sudah sebar data, saya nggak mau bayar. Gitu ya. Jangan menghubungi kontak darurat ya. Anda tidak menghubungi kontak darurat, saya galbaikan. Gitu ya. Apalagi mengambil nomor handphone kerabat dari konsumen ya di aplikasi e-commerce yang konsumen itu sering isi pulsa di situ. Gitu ya. Jadi kurang gitu ya, mempermalukan nasabahnya itu kurang ya.
gitu ya, di sini dadanya tuh, ini saya ini mempermalukan nasabah, saya ini kurang gitu ya. Point of view para pinjol ini, para DC ini ya, di hatinya sama di kepalanya itu, wah ini nih nasabah ini kurang malu, harus dipermalukan sampai bunuh diri gitu ya. Jadi kita ambil ya, kenapa enggak kita ambil nomor telepon yang dia itu sering isi pulsa di e-commerce gitu ya, biar malu gitu kan, biar malu, biar sampai bunuh diri gitu kan. Itu menurut DC pinjol ya, dan pinjol-pinjolnya juga, manajernya ya gitu ya, nggak mau tahu mereka ya, itu mencelakakan konsumen begitu ya, asal main ambil gitu kan nomor HP, itu mencelakakan konsumen, bukan melindungi konsumen. Makanya OJK menekankan perlindungan konsumen di peraturan baru ini ya. Jika Anda sudah tahu bahwa ada perlindungan konsumen, apalagi yang membuat Anda ragu untuk galbay ya. Malu sementara, hanya sementara saja, paling 3 bulan, sudah tidak ada yang peduli dengan Anda ya, tidak ada yang peduli dengan Anda. Setelah Anda ketahuan semua Anda minjol gitu ya, apa ada yang peduli dengan Anda? Ada yang ngasih makan terus? Nggak ada ya. Apa ada yang berempati dengan Anda? Nggak ada. Merekanya aja susah ya, mengurus diri mereka gitu kan, tidak peduli dengan Anda. Jadi malu itu hanya sementara ya. Takut misalkan, sudah malu takut lagi gitu kan, ya sementara juga, hanya sementara, paling 3 bulan juga gitu kan. Anda takut gitu kan, Anda ya sudah seperti naik roller coaster di Dufan aja gitu ya. Anda pernah ke Dufan? Kalau enggak di pameran rakyat gitu ya, ada roller coaster, ada apa gitu ya, Anda naik saja, Anda pasti takut kan, tapi kan setelah itu berlalu gitu kan. Sama seperti tagihan DC juga gitu, tagihan pinjol juga gitu ya. Setelah malu takut, masuk slik OJK ya, masuk slik OJK, tidak bisa kredit lagi, itu hanya sesaat, hanya 2 tahun saja ya, sudah habis itu Anda bersih nama Anda gitu ya. Oke, jadi galbaikan semua pinjol Anda, hapus aplikasinya, tutup semua akses komunikasi Anda dengan pinjol itu. Setelah itu Anda wajib mengklaim bahwa ini adalah hidup baru saya gitu ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga membantu. Silahkan di share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.